look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rima Labora. Di sini kami berdua akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang bernama Wisata Ecobrik yang berada di Margo Mulyo. Yuk ikutin keseruannya. Kami di sini sudah bersama narasumber dengan Bapak siapa? Kalau kamu boleh tahu. Isam Arjianto. Kiranya apa nih Pak? Apakah ada tantangan dalam membangun wisata Ecobrik ini, Pak? Kalau tantangan udah pasti ya, Iya. karena kita satu tim dan Iya. kebetulan karakter dengan masyarakat sosial ke bawah ini Iya. secara pemikiran ya maka berbeda. maksudnya lebih dengan mengesampingkan, bahasa-bahasa. ya. Jadi saya dari awal berusaha untuk mengajak mereka untuk berorganisasi yang baik. Berorganisasi yang baik itu bukan hanya karena banyak pengalaman nih, Iya. kata saya Bapak cerita. Ada pengalaman beberapa kelompok yang dulu pernah ngebangun tapi bubar dikarenakan hanya berharap daripada kelompok itu dana-dana CSR perusahaan. Bener ya, Pak. Yang kenyataannya mereka nggak punya konsep kegiatan. Iya. Nah, sementara Kalau Bapak apapun sendiri. bentuk CSR itu akan ada pertanggungjawaban terkait kegiatan yang akan dibantunya. Nah, kenyataannya pada saat dapat dana itu mereka anggap kita, kalau bahasa kita tuh bancakan ya, jadi selamatan, bagi-bagi mungkin nggak rata, yang bentuknya bubar. Dan Bapak nggak pingin seperti itu. Makanya sejauh ini Bapak belum pernah berusaha untuk mengajak teman-teman sih, nyuruh aja untuk Iya, tapi mengajukan, Bapak tapi- ingin mengajarkan mereka untuk berproses. Jadi kalau kita ingin dibantu atau mungkin lebih disupport, ya mereka menyupport dengan melihat apa yang memang kita udah kerjakan. Yang Benar, penting. Pak. Baik. Jadi edukasinya lebih supaya mereka itu akan punya rasa Terlihat apa yang mereka empati bangun pada itu sosial. betul-betul ada dalam hati mereka. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sih bentuk interaksi antara pengelola ini, Bapak sebagai pengelola, dengan masyarakat sekitar? Ini kalau untuk karena di sini ada 4 ya, maksudnya Bapak ini kebetulan diamanai yang pertama yang tadi Iya, ketua Darwin, ketua kelompok nelayan, ketua bank sampah. Nah, dalam konteks untuk pengelolaan sampah itu sendiri, mungkin Bapak akan cerita terkait bank sampahnya, karena untuk Bapak Pengolahan awal. Bapak mengawali terkait interaksi dengan mengenalkan ini lebih untuk merubah mindset mereka terkait sampah itu sendiri. Nah, tantangannya udah pasti tuh. Iya. Karena notabene kami masyarakat yang dari dulu mungkin Bapak juga Sampah yang pernah juga mengesampingkan berkontribusi terkait sampah di laut. Makanya tantangannya sedikit berat. Tapi alhamdulillahnya apapun Semakin seiring keyakinan berjalan. Bapak sih lebih bahwasanya sejauh Pasti apa yang kita sampaikan itu baik dan untuk memperbaiki alam, kayaknya mereka akan bantu alam itu. Iya. Dan alhamdulillahnya segala pengurusan administrasi, entah terkait pengertian orang yang ternyata juga mau sadar juga, ya ada sedikit tidaknya keterlibatan dari alam itu sendiri yang mau melibatkan ya, harus mereka. ya, kalau usaha manusia sudah Iya, berusaha nih. Benar. Yang nyatanya kayak Bapak berusaha walaupun dalam konteks ada hal pemikiran secara personal mereka yang minus ya. Iya, Pak. Tapi bahwasanya mungkin ada dilihat dari sisi baiknya tadi, akhirnya mereka ikut untuk mulai bijak terkait sampahnya. Ya minimal mereka masuk dalam daftar bank sampah Bapak di sini. Jadi dulu masih ada kegiatan yang ada penimbangan rutin, tapi pada kenyataannya kalau sampah plastik di rumah tangga kan nggak banyak. Iya, banyak kali limbah. Kalau Ya. masalah ke bank sampah, kebanyakan kenapa sih bank sampah itu kok banyak mati suri gitu? Ya karena kenyataannya biaya yang dikeluarkan dengan biaya operasional itu nggak sesuai. Karena kenyataan sampah plastik itu nggak banyak diserap. Benar. Itu baik. Untuk
pertanyaan selanjutnya, atau lembaga atau pihak mana aja sih Pak yang terlibat dalam pengelolaan wisata Ekobrik ini? Kalau yang dari awal, karena Bapak kelompok nelayan, awalnya Iya Pak. sebelum ada wisata, Bapak lebih dirangkul di bawah daripada di P3, Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan. Nah, di bawah KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Sementara kalau di pengelolaan bank sampahnya DLH udah pasti, kalau wisatanya di Dinas Pariwisata. Nah, di Pokmaswas, di PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Nah, itu semua ranah, tapi ini dalam konteks untuk yang kegiatannya Bapak. Tapi sejauh ada wisata ini, Iya Pak. semua ranah sudah berusaha ini. Mensupport. Dari Angkatan Laut, Baik. dinas-dinas seperti di P3AKB. Ya. Notabene kan memang Bapak lebih kayak di Dinas Pendidikan juga, Bapak ini lagi coba mau Mengedukasi anak ke situ. minta bantuan Iya. support mereka untuk lebih wisata ini sebagai referensi untuk mengedukasi anak-anak. Secara bukan teori, tapi Iya. langsung di lapangan dia akan tahu Bapak mau Bagaimana? mengenalkan alam tadi. Karena Bapak sampaikan tadi, orang punya potensi merusak itu karena mereka nggak tahu alamnya, nggak tahu itu pohon apa, makanya dia main patah atau segala macam. Terus juga nggak tahu pedulinya gitu. Nah, yang akhirnya dia asal aja merusak. Baik. Selanjutnya Pak, itu apakah Bapak menjalankan wisata Ekobrik bersama tim atau mengerjakan sendiri? Kalau awal dibangunnya tetap dengan tim, Mbak. Karena pembentukan Pokdarwis wisata itu kan kita dalam satu naungan Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang Bapak bangun dan kebetulan Bapak ketuanya, lebih dengan satu kelompok. Tapi bahwasanya berjalannya waktu ya, kelompok pasti ada hal permasalahan-permasalahan intern, tapi itu bukan hal yang menyurutkan Bapak untuk berjalan. Karena bahasa orang tua bilang itu kalau kita nggak bisa lari cepat ya jalan. Iya. Kalau nggak bisa jalan ya merangkak. Kalau nggak merangkak ya minimal ngesot-ngesot lah. Iya. Minimal ada gerakan. Karena Usaha, satu gitu. langkah itu akan membawa Berarti. perubahan. Oh baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah ada perkembangan atau inovasi baru dalam pengelolaan wisata Ekobrik dari waktu ke waktu? Kalau dikenalnya wisata Ekobrik itu sendiri sebenarnya dari rakit sih sebenarnya. Nah kemarin itu kebetulan rakit ini semua medianya dari sampah semua, kayu pun Bapak nemu yang Karena potongan-potongan. maaf kata akan juga mempengaruhi dari kekuatannya. Jadi Oh, iya, baik. masanya dari rakit itu juga ada batasnya. Jadi pada saat kemarin udah berapa kali kita ganti, dan ini yang terakhir juga baru kegiatan kemarin. Dan sebenarnya kalau inovasi sih lebih untuk mengedukasinya sih. Cara mengedukasi yang lebih bisa pas untuk merubah mindsetnya masyarakat itu yang masih dalam konsep pemikiran Bapak. Kalau sejauh ini kan edukasi verbal nih. Edukasi verbal itu terkesan kalau kita sebagai tokoh yang dikenal Iya. dari dulu kayaknya nggak akan didengar. Makanya Bapak pengen ada salah satu cara yang mungkin lebih Buka mata memudahkan hati. mereka itu bisa Buka hati. betul-betul Ada paham niat. terkait permasalahan sampah itu sebenarnya luar biasa kalau kita nggak bijak. Harusnya di situ. Nah, tapi ya bahwasanya tetap jalan dengan adanya bank sampah, edukasi beberapa mengenalkan terkait ini loh, mangrove kita punya potensi alam yang notabene kita jaga karena ekosistem akan kembali kalau nggak ada sampahnya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita kembalikan supaya mereka sadar. Itu aja sih sebenarnya. Apa perubahan sosial paling menonjol yang dirasakan sejak program Ekobrik mulai dijalankan? Perubahan ada penambahan nilai ekonomi sih sebenarnya, karena semua teman-teman yang pada saat ada wisata kita secara transaksional, siapa yang bekerja dia yang dibayar. Jadi selain daripada mereka nelayan, kalau ibu-ibu Bapak bangun wisata itu sedikit ingin merubah mindsetnya ibu-ibu, karena gini, semakin dan semangatnya Bapak dulu ingin menghadirkan ribuan orang, karena semakin banyak orang hadir itu akan merubah mindset orang. Apa yang bisa saya hasilkan dari orang-orang yang hadir? Makanya ibu-ibu saya rangkul, lebih dia yang menjadi Bapak rangkul jadi kru kuliner mereka, membuat beberapa pengerjaan UMKM, kerajinan dan segala macam. Yang notabene
selain daripada mereka nunggu dari suaminya yang ke laut apa segala Iya. macam nggak merubah Iya, nggak nggak jelas. merubah. Yang akhirnya punya kegiatan positif yang bisa menambah nilai ekonomi dia mereka. Baik. Apa langkah yang dilakukan pengelola untuk meningkatkan kesadaran sosial kepedulian ke lingkungan masyarakat, Pak? Konsistensi aja sih sebenarnya. Karena kebetulan saya hanya yang melihat ada dampak dan ada potensi. Dan tapi secara finansial saya nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya Iya. sesuatu untuk merubah itu jadi teknologi lebih. Baik, Pak. Tapi minimal dengan adanya konsistensi ini tetap ada. Ini salah satu warning dalam konteks begini. Pada saat mereka mau buang sampah, ini salah satu contoh. Pada saat mereka mau buang sampah karena ini udah ada bentuk bangunan yang Iya. mengelola sampah, mereka akan berpikir dua kali untuk membuang Iya. sembarang di situ. Itu salah satunya sebenarnya. Tapi kalau bahwa nanti ditanya yang masalah yang lain-lain, Iya. terkait apa aja ya, keterbatasan kami sebenarnya butuh supportan. Gitu aja. Baik. Yang terakhir nih, Pak, rencana pengelola untuk kedepannya untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana Bapak mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi? Ya, jadi polemik selalu ada. Yang saat ini jujur bahwasanya sekarang ada kemandirian Bapak, sekarang mandiri tapi ya tetap berjalan wisata tetap karena sejauh ini media sosial sudah dikenal di mana-mana juga. Sayang ya, bukan sayang kalau Bapak pribadi kan saat ini kita udah disupport dengan di belakang beberapa ranah yang Bapak anggap luar biasa. Kenapa kita harus mundur kan gitu? Iya. Nah kalau untuk memaksimalkannya ya lebih tetap hanya konsisten aja sih. Konsisten terkait untuk permasalahan sampah tetap dijalanin, mengedukasi tetap dijalanin karena memang lebih ke arah sana bapaknya, bukan ke yang ada perubahan terkait membuat sesuatu. Bapak di sini dari awal hanya ingin mengenalkan alamnya Bapak di sini karena Bapak melihat ada potensi luar biasa yang bisa dijadikan wisata sebenarnya. Dan alhamdulillahnya sudah tercipta, itu aja. Bahwasanya ada pun paling sarana-sarana untuk menyusul aja terkait sampah yang memang Bapak ingin memperbarui untuk itu karena safety penting. Iya. Ya kan, bahwasanya pelampung kita dapat supportan sudah ada, tapi kalau bahasa kayak kapal untuk menyusur itu kayaknya memang butuh sih kami yang jatuhnya tetap dengan Dinas Pariwisata Bapak coba untuk berkomunikasi dengan menyampaikan wacana-wacana itu supaya ada lebih lah. Biasanya cuma 2 perahu yang naik, jadi kalau bisa banyak kan bisa langsung Iya, semua iya. ya. Jadi bisa ada tambahan secara ekonomi. Jadi ini kita harus sampah gitu ya Pak. Harus jangan bilang sayang kalau kita nggak bisa menjaga sampah kita. Kepedulian itu kan menyeluruh ya terkait sampahnya, tapi bahwasanya berempati terkait orang dengan keadaannya juga itu. Tapi sementara ini Bapak fokusnya di sampah ya, mungkin secara generalnya juga akan mengatasi terkait permasalahan-permasalahan ke depan supaya orang yang dapat sakit sebenarnya ya, kalau udah sakit ya jatuhnya ya akan mengeluarkan hal besar yang jatuhnya kita jadi harus tumbuh jiwa sosial juga kan, berempati ya minimal itu. Pinginnya Bapak lautan di Balikpapan bersih, nggak ada apa lagi karena asli kami nelayan yang sudah total. Ya, sekian itu dari wawancara bersama Bapak. Besar. Bang, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rima akan mewawancarai warga sekitar yang dekat dengan wisata Ekobri. Dengan Ibu siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Oke, pertanyaan pertama Bu, apa perubahan terbesar yang Ibu rasakan sejak adanya wisata Ekobrik, baik dari segi lingkungan, ekonomi maupun hubungan sosial? Kalau lingkungan ya bersih karena Ya. sampah ya. Ya Bu, Kalau ekonomi karena kita kan menjual itunya ya. sampahnya, ya, Sampahnya. Kalau apa sosial ya? ya sosial. Ya baik sih Mbak. Baik ya Bu. Oke.
Terus yang kedua, apa perubahan sikap atau kebiasaan yang mungkin Ibu lakukan setelah mengetahui manfaat dari Ekobri? Kalau perubahan buang sampah, Jadi teratur ya. Jadi teratur, nggak sembarangan kan. Iya Bu. Jadi harapan Ibu buat wisata Ekobri ke depannya gimana Bu? Lebih baik lah. Lebih baik lagi. Mewawancarai sebuah pedagang yang di sekitar wisata Ekobri. Sebelum itu perkenalkan dulu nama Ibu. Nama saya Istiani. Bu, pertanyaannya, apakah Ibu pernah diajak ikut dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau juga pengenalan yang berkaitan dengan Ekobri? Pernah waktu itu kita disuruh mengumpulkan botol bekas minuman pembeli, jadi suruh mengumpulkan antara botol plastik dan sampah yang basah itu disendirikan supaya mudah diambil, supaya dikelola sama wisata tersebut. Jadi kita sendirikan itu botol-botolnya, jadi mereka tidak ngambil gitu. Itu ditimbang lagi nggak Bu kalau sampahnya? Ditimbang lagi, jadi kita dikasih harga berapa per kilonya gitu, jadi sama-sama saling menguntungkan kan, jadi mereka juga dapat, kita juga dapat gitu.